Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan kalau kita ada sampai saat ini. Ini semua karena berkat karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di dalam, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena berkat karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami sebentar lagi akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan dapat bisa menguatkan hati setiap jemaat yang ada di tempat ini ya Bapa. Biarlah Roh Kudus akan menerjemahkan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita masih dalam suasana merayakan Pantekosta, dan 10 hari yang lalu kita dalam video-video kita menaikkan pujian penyembahan kita meminta kepada Roh Kudus untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan mungkin puji Tuhan ada yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dan mungkin ada juga yang belum dipenuhkan Roh Kudus, tetapi tidak mengurangi sukacita. Biarlah tetap yang bagi yang belum menerima Roh Kudus atau dipenuhkan dengan Roh Kudus, selalu minta dengan Roh Kudus agar selalu dipenuhkan dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaan saya pada malam hari ini adalah seberapa besar kita memberikan ruang kepada Roh Kudus. Terkadang kita ketika sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, kadang-kadang kita ini selalu merasa puas untuk sudah cukup untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tetapi sudahkah kita memberikan ruang? Seberapa besar yang kita memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita? Atau bahkan tidak memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita belajar bagaimana orang yang hidupnya yang terbuka oleh Roh Kudus, dan bagaimana caranya, bagaimana orang yang hidupnya dipenuhkan oleh Roh Kudus dan memberikan ruang kepada Roh Kudus. Saat pada malam hari ini saya akan memberikan 2 hal. Bagaimana orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus dan memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupannya. Nah, pada malam hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan pada Injil Yohanes 16 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Sekali lagi, Injil Yohanes 16 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat yang ke-14, Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hal pertama, bagaimana orang yang memberikan ruang kepada Roh Kudus ketika dia sudah menerima Roh Kudus adalah, yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seorang berfungsi sebagai penolong dalam kehidupannya. Nah, untuk mengenali kebenaran yang Allah ajarkan,
Jelas dikatakan di ayat yang ke-13, dikatakan apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, jika seseorang itu sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, pastinya orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus itu memberikan ruang dan hidupnya akan berubah menjadi hidup di dalam kebenaran. Tidak mungkin jika orang yang mengaku hidupnya sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus tetapi hidupnya tidak berubah. Itu sama saja dengan bohong. Nah, Roh Kudus akan semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Jika ada orang yang mengaku dipimpin Roh Kudus namun dirinya masih hidup dalam ketidakkebenaran, berarti orang itu belum memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupnya. Ketika dia belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, ketika belum memberikan ruang kepada Roh Kudus, dia dengan seenaknya sendiri akan bertingkah laku, tidak hidup dalam kebenaran. Tetapi jika orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, pasti dia akan memberikan ruang Roh Kudus selebar-lebarnya. Nah, yang kedua adalah memuliakan Allah. Jelas di ayat yang ke-14 dikatakan, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang ia terima daripadaku. Nah, siapapun yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya orang itu hidup memuliakan Allah. Tidak ada ceritanya orang yang dipenuhkan Roh Kudus, tidak ada yang hidupnya selalu bersungut-sungut, hidupnya selalu banyak omelan-omelan. Tidak, tetapi orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidupnya selalu memuliakan Allah. Tidak ada sedikit ruang pun untuk mengeluh, tidak ada sedikit pun untuk mengomel-ngomel. Tetapi hidupnya selalu dipenuhi untuk memuliakan Allah di dalam kondisi apapun. Tidak mengenal kondisi maupun dia keadaan baikkah maupun keadaan susahkah, dia selalu memuliakan Allah. Nah, sebab itu kehadiran Roh Kudus di dunia juga berperan untuk memuliakan Allah dan Yesus Kristus. Nah, jadi barang siapa yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, tentu orang itu akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Roh Kudus bagi Allah, yaitu memuliakan Allah dalam sepanjang hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini setelah kita merayakan Pentakosta? Sudahkah kita memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk berkarya dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, tidak memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupnya. Nah, kita sudah menerima anugerah yaitu roh penghibur. Tuhan Yesus sudah menjanjikannya ketika sebelum ia naik akan memberikan penghiburan. Yaitu penghibur itu akan menghiburkan kita ketika kita dalam keadaan susah. Nah, Roh Kudus itu selain menghiburkan, yaitu tadi jelas saya katakan, memuliakan Allah dan hidup dalam kebenaran. Jika tidak dipenuhkan Roh Kudus, mungkin tidak ada hal ini, memuliakan Allah ataupun hidup dalam kebenaran. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk berkarya dalam kehidupan kita. Jika kita memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk berkarya dalam kehidupan kita, kita akan menikmati bagaimana kita memuliakan Allah, bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran Allah, dan kita akan menikmati janji-janji yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Puji Tuhan. Mungkin demikian firman Tuhan, renungan yang bisa saya sampaikan. Biarlah Roh Kudus selalu melingkupi dalam kehidupan kita, dan kita memberikan ruang kepada Roh Kudus seluas-luasnya untuk berkarya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, ajarilah kami Tuhan untuk memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk berkarya dalam kehidupan kami Tuhan Bapa. Ampunilah kami ya Bapa, kalau jika kami tidak memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk berkarya dalam kehidupan kami. Mungkin karena egois kami Tuhan, mungkin karena kami kurang mampu untuk tidak peka untuk dengar suara firman-Mu untuk Roh Kudus ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus ajari kami Tuhan untuk memberikan ruang seluas-luasnya untuk Roh Kudus untuk berkarya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, biarlah kami bisa menikmati kami untuk bisa memuliakan nama-Mu Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus panjang hari lah Engkau kami sertai Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau jagai malam ini Bapa dengan malaikat surgawi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam menjadi doa permohonan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.